Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar, lembut-lembut tangan
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Biasa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif, kedisiplinan, sopan santun dan beriman dan bertakwa. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan diseminasi tentang budaya positif, kedisiplinan, sopan santun, beriman dan bertakwa di lingkungan sekolah dan kelas kita SD Negeri 2 Wonoanti. Tujuannya yaitu tujuan budaya positif di sini yaitu adalah satu, meningkatkan hasil belajar siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Dan yang keempat adalah membangun karakter siswa. Selanjutnya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Apa Bapak Ibu budaya positif? Di sini budaya positif adalah sekumpulan nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang berorientasi pada pengembangan potensi diri dari orang lain. Budaya positif di lingkungan sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah itu. Sedangkan konsep inti budaya positif yaitu satu, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan perubahan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu disiplin positif.
Disiplin positif adalah sikap mental dan perilaku seseorang yang terbiasa mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku. Di mana disiplin positif yaitu pendekatan pengasuhan dan pendidikan yang mengajarkan anak untuk berperilaku baik dengan cara yang positif dan membangun. Dan yang kedua, disiplin positif tidak mengandalkan hukuman atau ganjaran, melainkan fokus pada pembangunan hubungan yang positif, mengajarkan keterampilan hidup dan membantu anak untuk mengembangkan rasa tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan berkembang secara optimal. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal itu biasanya hukuman. Bapak Ibu pernah mengasih hukuman kepada anak-anak? Pernah. Contohnya apa, Bu? Menyapu. Itu hukumannya waktu anak-anak melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas atau melanggar keyakinan peraturan sekolah. Jadi disebutnya hukuman ya, Bu? Iya. Ya, di sini ada yang biasanya hukuman itu apa? Menyakitkan. Pertama ke anak itu mancep ya. Itu biasanya menyakitkan, anak merasa tidak nyaman, murid menjadi takut dan memaksa murid menyembunyikan kesalahan atau tidak berkata jujur karena nanti takut kalau berkata jujur karena ada kesalahan saya takut, jadi tidak mengaku, tidak ngomong. Selanjutnya adalah murid menjadi rendah diri, kadang juga bisa murid menjadi minder. Nah, lawannya hukuman itu biasanya anak ada yang mempunyai apa? Selain kalau anak hukuman itu karena melanggar, berarti lainnya melanggar itu berarti apa? Ribet penghargaan. Itu di penghargaan ada. Kalau di sini penghargaan itu kurang efektif, jadi anak-anak itu merasa karena aku nanti dapat ini saya harus berbuat ini. Nah, pamrih benar. Nah, itu juga bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas anak. Jadi cuma apa yang dilakukan yang hanya tertulis yang dapat terlibat saja. Jadi tidak dapat terlibat, ya enggak, seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ada juga yang ranking 1, ranking 2, dan nanti kalau yang ranking terakhir sendiri tuh nanti masuknya ke sini. Jadi anak kurang percaya diri. Jadi itu belum pas. Yang terakhir adalah merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi anak tidak bisa apa yang saya mau itu tidak ada. Jadi pengen orang tua, pengen guru. Karena juara siji mesti dapat terlibat pasti dari orang tua ataupun dari guru, biasanya dilulukan seperti itu. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, di mana di sini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon,
murid mematuhi peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusinya, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Anak-anak mengontrol, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi itu apa ya? Kita menyentil bagian terdalam dari anak. Jadi kesadaran itu tumbuh dari dalam diri anak tanpa kita memaksa, secara tidak langsung sadar seperti itu. Di sini yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketika nyaman dan hukuman, kenyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan rendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, seperti ini di sini biasanya contohnya di sekolah kita Bapak Ibu, menghindari ketika kenyamanan dan hukuman. Yang setiap hari kita lakukan, datang terlambat atau mengerjakan PR, bisa termasuk kan ya? Anak-anak mengerjakan PR, soalnya kenapa? Takut kalau tidak mengerjakan PR dihukum, seperti itu. Tapi apa juga ada anak yang tidak mengerjakan PR itu dihukum, Bapak Ibu? Pernah ada hukuman mungkin disuruh mengerjakan di mana atau ditambah pada nah, ya gitu. Untuk yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya ini murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Tapi kita juga sering melakukan. Saya jujur, saya sendiri juga pernah melakukan, sering juga melakukan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin yang positif. Selanjutnya itu posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat atau merasa bersama, teman, pemantau dan manajer. Nah ini biasanya kita sebagai guru itu posisi kontrolnya itu ada 5. Ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu merasa sebagai di posisi apa? Semua sebagai teman. Pemantau. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus. Contohnya siswa datang terlambat. Nah, di sini tuh guru sebagai penghukum. Ada seorang siswa datang terlambat. Itu biasanya kalau penghukum itu menjaga. Kamu selalu saja terlambat. Selalu masih terakhir yang datang. Jadi seperti apa? Menjaga ya. Iya, biasanya kalau tadi pagi itu ada Yasir datang terlambat.
itu kalau posisi penghukum itu biasanya langsung Yasin setiap hari datangnya terlambat, jam 7 belum sampai sekolah, jam 7:05 baru nyampe sekolah, seperti itu. Jadi anak kadang merasa takut, pasti seperti tadi ya saya lihat pintu gerbang sudah ditutup, anaknya takut untuk masuk. Kebetulan tadi waktu upacara juga pingsan ya Pak. Ya. Mungkin tadi buru-buru dan tidak sarapan. Untuk yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Itu biasanya gini, gurunya, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan Bapak atau dengan Ibu tidak akan datang terlambat lagi. Tapi kenapa kok terlambat lagi? Itu pernah mungkin Bapak Ibu? Kok mesti ya? Terus? Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sama kamu, seperti itu. Itu adalah guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anaknya itu merasa bersalah. Secara tidak langsung itu di bawah sadar itu anak merasa bersalah. Walaupun kata-katanya lebih rendah daripada yang penghukum. Kalau penghukum kata-katanya mungkin terlalu apa Bapak Ibu? Terlalu keras ya. Ini di bawahnya. Tapi ini membuat anak merasa bersalah. Selanjutnya adalah pemantau. Bapak Ibu sebagai pemantau. Nah, itu biasanya pertanyaannya seperti ini. Peraturannya apa? Kesepakatannya apa? Itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Konsekuensinya apa kalau kamu terlambat? Seperti itu. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Bapak Ibu mungkin ada yang lebih dekat dengan anak didiknya, itu ada yang merasa sebagai teman. Itu biasanya menanyakan seperti ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, sana duduk langsung masuk ikut upacara, seperti itu. Kalau upacara seperti yang upacara tadi, siapa yang tidak memakai kopi itu masuk apa Pak? Pendukung, pembuat merasa bersalah, atau pemantau, atau teman? Kasusnya yang tadi pagi. Terus tadi ada yang merasa berteman, merasa menjadi teman atau tidak? Tadi menanyakannya ke Yasin bagaimana? Ya sudah, ikut upacara, besok dibawa lengkap lah ya. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kalau di sini sebagai manajer itu, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi anak ditanyakan, Rele, sampai buat salah opo? Terus ditanyakan lagi, apakah kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi nanti anak itu dari hatinya sendiri, aku salah ini, jadi saya harus begini. Nah, yang keenam yaitu keyakinan kelas. Ini yang akan kita bahas, yang akan kita kupas ya Bapak Ibu. Di sini keyakinan kelas yaitu adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak di kelas. Nah, ciri-cirinya keyakinan kelas antara lain bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret,
Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bapak Ibu wali kelas maupun guru mapel pasti mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Apakah sudah dibuat atau sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing? Sudah. Coba Bu Putri, keyakinan kelasnya itu bagaimana? Ya. Kalau untuk kelas 2, kesepakatan kelas yang saya buat dengan anak-anak itu 1, siswa harus hadir di kelas tepat waktu. 2, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. 3, budaya senyum, sapa, salam, santun, sopan dan santun. 4, berdoa sebelum dan sesudah belajar. 5, tertib, disiplin dan selalu menjaga kekompakan. 6, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang 7, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang 8, piket kelas dilakukan sebelum pulang sekolah. Seperti itu. Itu untuk kelas 2. Kelas lain. Siapa Bu? Sudah ya? Untuk kesepakatan kelas 1 itu yang pertama selalu menjaga kebersihan, terus yang kedua disiplin waktu, yang ketiga saling tolong menolong, yang keempat berbicara dengan sopan, yang kelima itu saling menghormati. Ada lagi? Oke. Bapak Ibu ada apa Bapak? Oh iya, intinya hampir semua. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan waktu Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas tersebut itu siapa saja yang dilibatkan dalam membuat kesepakatan kelas tersebut? Semua siswa, orang tua, dan gurunya. Nah, oke Bapak Ibu, di sini ya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Di sini adalah guru memfasilitasi diskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi guru sebagai nopo fasilitator, gitu Pak. Ya, sudah masuk ya guru sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya guru mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Biasanya itu kan kita ajukan. Contohnya bagaimana? Tidak boleh datang terlambat, jadinya datang tepat waktu. Jadi bagaimana Bu? Ya. Oh ya. Yang atas
Tidak boleh membuang sampah sembarangan, supaya positif diganti menjaga kebersihan kelas. Bagaimana Pak? Iya, membuang sampah di tempatnya. Terus apa lagi? Tadi yang dibuat Bapak Ibu sudah bentuk positif atau masih ada kata tidak boleh seperti itu? Sudah positif semua ya? Berarti sudah positif semua. Berarti sudah tahu semua Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak boleh membuat kalimat yang terlalu negatif. Di sini adalah kalimat positif. Jadi membuat anak itu berpikir untuk positif dan melakukan hal yang positif. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh, itu kesannya terlalu negatif ya. Ya, jadi buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Tidak boleh datang terlambat. Berarti positifnya datang tepat waktu. Tidak boleh memakai sepatu putih. Itu juga berarti memakai. Ya. Selanjutnya adalah guru menyampaikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Maksudnya gimana Bu? Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Bagaimana Pak? Pripun? Menyampaikan satunya ya di modelnya yang tadi yang universal menulis dan memilah dan mencari yang universal menyampaikan. Itu kan salah satu. Ya, jadi lebih mengerucut lagi. Jadi tadi lebih umum, dan untuk yang poin ketiga itu lebih universal atau lebih mengerucut lagi, lebih mengecil untuk lingkungan per kelas masing-masing. Karena setiap kelas itu mempunyai kebijakan masing-masing. Memang banyak beberapa hal yang jadi sama dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada keyakinan yang sama seperti Pak Budi bilang tadi, hampir mirip, hampir sama. Tetapi kita ada keyakinan juga antara kelas 1 dan kelas 6 itu pasti ada yang berbeda. Soalnya penanganan anak kelas 1 dan kelas 6 itu tidak sama. Gitu, nah, untuk yang terakhir yaitu guru bersama warga kelas menyepakati keyakinan kelas yang telah disusun. Nah, di sini nanti semua warga kelas dan gurunya juga termasuk itu menyepakati keyakinan kelas yang telah disusun atau telah dibuat. Jadi itu tidak berlaku untuk murid saja, tetapi untuk gurunya juga. Malah yang lebih ini gurunya itu sebagai model, gurunya yang menjadi teladan. Jadi gurunya yang mengajak siswanya. Gurunya berbuat, nanti anaknya meniru. Jadi gurunya, kalau anaknya tidak boleh datang terlambat, berarti gurunya tidak boleh datang terlambat, seperti itu. Oke Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh. Berikut adalah contoh keyakinan kelas. Nah, saling menghormati sama lain. Yang kedua, bertanggung jawab atas tindakan kita. Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan kelas dan saling membantu satu sama lain. Mungkin Bapak Ibu mempunyai keyakinan kelas masing-masing menurut Bapak
untuk SDN 2 Waranti Sedanti ini Pak, keyakinan kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah positif semua, sudah dibuat, dan tadi tidak ada kata negatif, semua hal yang positif, dan ternyata semua sudah membuat dan sudah dilaksanakan. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana di sini ada menstabilkan identitas, yaitu pada langkah ini guru membantu murid untuk merasa diterima dan dihargai sebagai pribadi meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan. Pada langkah ini guru mengakui bahwa tindakan murid adalah salah, tetapi tidak menghakimi murid sebagai pribadi yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada langkah ini guru mengajak murid untuk memikirkan kembali keyakinan kelas dan bagaimana tindakan mereka telah melanggar keyakinan tersebut. Seperti kemarin yang saya lakukan itu di kelas saya, contohnya di kelas saya itu ada siswa itu datang terlambat. Nah, untuk ini saya menggunakan segitiga restitusi itu saya tidak bisa menghakimi. Jadi saya tanyakan, anaknya saya panggil, saya tanyakan kenapa dia datang terlambat. Nah, ternyata dia mempunyai suatu alasan. Jadi saya harus mendengarkan alasannya itu apa. Saya tidak bisa langsung kamu terlambat, setiap hari kamu terlambat. Soalnya saya mendengarkan dari guru piket yang ada di gerbang, setiap hari kita ada guru piket itu, anak tersebut itu datang terlambat dalam 1 minggu itu ada 3 kali. Berarti itu kan sudah termasuk sangat sering di Bapak Ibu. Akhirnya anaknya saya panggil, saya tanyakan, kenapa kok kamu datang terlambat? Ada apa? Awalnya anaknya itu takut untuk bercerita, dan akhirnya jujur. Dan saya menghargai kejujuran dia. Dia berkata kalau dia bangunnya siang. Jadi kenapa dia sering jam 7 lebih itu baru datang ke sekolah? Ternyata itu tidurnya itu malam, Bapak Ibu. Tidurnya itu malam. Saya tanyakan itu tidurnya jam 11. Akhirnya bangunnya kesiangan. Jam 7 berangkat dari sekolah itu pun tidak sarapan. Kenapa kok bangunnya terlambat? Nah, di sini ternyata nge-game. Anaknya ternyata nge-game. Nah, kalau saya tadi langsung dari anaknya, kok kamu game? Sudah banyak nge-game, PR tidak dikerjakan, sudah datang terlambat. Anaknya nanti pasti membuat alasan, tidak mau jujur. Saya tanyakan, akhirnya jujur dan dia mengetahui kesalahannya apa. Kemarin kan dari hasil saya menanyakan anak tersebut, bilang, maaf Bu, saya tidurnya malam jam 11. Jadi permasalahannya tuh ketemu karena tidur jam 11. Dan kenapa kok anak SD tidur jam 11? Ternyata game, berarti itu juga permasalahannya, nge-game sama tidur malam. Nah, akhirnya bangunnya terlambat ke sekolah, jadinya terlambat juga otomatis. Di situ akhirnya saya menanyakan, terus solusinya bagaimana? Akhirnya anaknya mau mengurangi gamenya, mau dikurangi, tidurnya juga mau lebih awal. Dia Bu, saya usahakan tidurnya jam 9. Nah, setelah itu saya tanyakan besok dia sudah setengah 7 nyampe, setengah 7 di setempat
sudah nyampe. Ternyata ya itu tadi, tidurnya lebih awal, nge-game-nya itu yang masih sulit. Anak sekarang game-nya Mas Nevan, tadi Bu Windy mendengar laporan dari guru piket. Mas Nevan sering datang terlambat. Apakah benar? Iya Bu Windy, Ya. Sudah berapa kali Mas Nevan datang terlambat ke sekolah? udah 4 kali Bu Windy. Oke, sering terlambat itu merupakan kesalahan bukan? Tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Iya Bu. Oke, baik Mas Nevan. Berbagai kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Mas Nevan setuju atau tidak? Setuju Bu Windy. Oke. Mas Nevan, kita sekarang mencari solusi bersama ya. Iya Bu. Nah, Mas Nevan sering terlambat pasti mempunyai suatu alasan. Kenapa sih Mas Nevan sering datang terlambat? Karena saya sering begadang buruk sambil main HP, jadi lupa waktu, ternyata sampai malam. Oke. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu Windy. Oke. Kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Disiplin. Oke. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting bisa membuat saya tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Oke, betul sekali Mas Nevan ya. Kita harus bisa menghargai waktu karena waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita bisa menghargai orang lain, pekerjaan tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian dan disiplin. Ya Bu, saya menyesal sudah datang terlambat. Saya mohon maaf karena sering datang terlambat. Oke, ya Mas Nevan, sikapnya sudah sangat baik, sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf tadi ya. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah? Saya akan duduk lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Oke, baik Mas Nevan. Nah, kamu sudah menemukan solusinya dan Bu Windy akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah ya. Nah, sekarang silahkan kembali ke kelas kamu. Nah, Terima kasih Bu Windy. ya tetap semangat dan selalu belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Nevan Varianto, kelas 6 SDN Bawonanti. Terima kasih Bu Windy, saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Windy untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya telah lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak datang terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Bu Windy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anin, tadi Bu Windy dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Nyayang ya? Iya Bu Windy, habis kesel sih. Kenapa kesal? Dia yang terus menerus mencontek pekerjaan
Bukan hanya PR, tugas pun juga dicontek. Oh gitu. Nah, kata saja kamu merasa marah dan kesal. Jika Bu Windy di posisi kamu, pasti berbuat hal yang sama. Nah, lalu apa yang kamu lakukan terhadap Yayang? Saya marah-marah bunyi, terus saya maki-maki Yayang tanpa sadar. Saya mengobrak mejanya. Oh gitu. Nah, kamu pasti berbuat seperti itu. Ada alasannya bukan? Iyalah Bu Windy, masa saya diam saja. Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tetapi Yayang hanya mencontek, tidak mau berusaha mengerjakan sendiri. Ya, wajar jika kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Yayang. Nah, Bu Windy sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Nah, misalnya memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan marah sampai mengebrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu saling menghormati antara teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, jika menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Nah, kamu mau bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada wali kelas saya Bu. Oke ya, benar sekali tindakanmu ya Mbak Nin. Tetap semangat ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminul Fuad, kelas 6 SDN 2 Wonoanti. Terima kasih Bu Windy, saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Bu Windy. Untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekolah saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas 1 sampai kelas 5 bagaimana? Apakah juga atau sudah ada pendekatan dengan anak? Belum ada sendiri. Oh ya. Berarti ini PR untuk guru kelas, wali kelas tinggi yang sudah memegang HP, biasanya kelas 4, 5, dan kelas 6. Tolong sering dikontrol untuk anak datangnya terlambat, mengerjakannya bagaimana, mengerjakan tugas, mengerjakan PR dari segi mungkin sudut pandang anaknya. Oh, kalau biasanya kalau tidur malam itu paginya itu kurang semangat dalam belajar. Itu perlu kita dekati. Soalnya nanti hubungannya itu dengan hasil belajar, motivasi itu juga termasuk. Nah, kemudian kita juga harus menanyakan keyakinan tadi, back ke keyakinan kelas tadi. Jadi walaupun kita menanyakan ke anak kesalahannya apa tadi, terus bagaimana solusinya, kita juga harus berdasarkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi anak itu merasa dari dirinya sendiri. Oh ya, karena saya merasa bersalah seperti itu. Jadi kita tidak menyalahkan, tetapi kita menggiring anak untuk mengakui kesalahannya dan
mengakui kesalahannya dan memberikan solusi atas dirinya sendiri. Jadi anak diajak untuk berpikir. Jadi kita tidak menuntun. Kita tidak menuntut. Kalau adalah soal peraturan, ini peraturannya apa? Itu namanya menuntut. Tetapi kita menuntun anak untuk berpikir positif, untuk membuka pikiran mereka, mengerti kesalahan mereka, memperbaiki kesalahan mereka, dan tidak gerundel untuk melaksanakan. Jadi kesimpulannya di sini Bapak Ibu, dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sedangkan budaya positif di sekolah itu adalah lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri dan karakter yang positif. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, kita dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi pribadi yang positif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau penguatan, atau Bapak Kepala Sekolah mau menambahkan? Monggo Bapak. Terima kasih Bu Vivi, sebuah presentasi yang luar biasa sekali terkait dengan budaya positif. Memang di materi ini itu kalau di program guru bergerak kan modul 1.4 ini memang materi yang seringkali kita berbenturan, kita menemui di baik di sekolah maupun di lingkungan, di keluarga juga gitu, terkait dengan budaya positif. Karena budaya positif itu sebenarnya dibawa kemana-mana kalau bisa, yaitu kalau sudah membudaya, sebenarnya budaya itu kan sudah mendarah daging. Misalkan kita di sekolah memang anak dipelajari dengan ini. Kemudian tadi juga Bu Windy menyampaikan terkait langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Itu sangat luar biasa sekali karena berasal dari mereka. Kalau wis asale kosing pelaku, yang jelas yo pema wong tanggung jawab diri gitu. Beda dengan peraturan kita yang dulu yang membuat Bapak Ibu guru gelem ndak gelem ini gitu. Makanya enek sing mokong, enek sing apa itu? Nah, berontak, ada yang berontak. Jadi memang membuat kemudian sekarang itu ada kebingungan dari Bapak Ibu guru atau yang lainnya terkait dengan peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Itu podo ora. Ya, pasti tadi sebenarnya punya pikiran seperti itu, tapi tak ada yang tanya. Ya, sekarang tanya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, itu kan beda sebenarnya ya.
sebenarnya begini. Kalau keyakinan kelas itu lebih universal, lebih umum. Cuma kalau peraturan kelas itu lebih spesifik. Jadi sumbernya menjadi keyakinan kelas itu ya memang dari peraturan kelas tadi. Pertama langkahnya kan digali dari masukan-masukan anak-anak tadi. Nah, kemudian dibenahi dari kata-kata yang masih ada kata-kata negatif itu dipositifkan. Nah, kemudian disarikan. Gitu terlalu mosok sepanduk peraturan kelas kan enggak sih saja itu. Terlalu banyak disarikan, kita pilih dan pilih untuk beberapa peraturan kelas itu bisa kadang-kadang bisa dibuat menjadi satu kalimat menjadi yang lebih universal. Kemudian setelah itu kita uji. Sebelum menjadi keyakinan kelas itu langkah yang keempat kemudian diuji. Biasanya kalau menguji kalau bisa menggunakan tabel T atau juga tabel J, itu sifat untuk menguji ya. Kalau sudah kita uji sudah oke, baru diputuskan menjadi keyakinan kelas. Jadi prosesnya memang seperti itu. Dan itu apa menetap terus begitu ya enggak? Setiap tahun bisa dirubah, diperbarui dan lain sebagainya. Kemudian yang seringkali berbenturan lagi kita dengan anak-anak dan juga kadang sesama guru itu dengan permasalahan. Dan permasalahan itu kalau itu yang diikuti Bu Windy di program penggerak di sini menggunakan teknik segitiga restitusi untuk menyelesaikan. Ya. Jadi ada tahapan tadi. Pertama anak itu langsung dijadikan di jalan. Jadi memang itu sama dengan pendekatan personal ya. Kita menggunakan pendekatan personal terkait dengan anak-anak itu yang mengalami masalah dan kita seolah-olah kita istilahnya berusaha menganggap anak-anak itu agar tidak takut, sehingga kita ajak bicara itu bisa secara jujur. Kalau sudah kita dekati, dia sudah tidak orang melakukan kesalahan kan bikin takut loh. Takut tidak omong sampai omong kayak bocah manis, akhirnya kita sudah omong, gitu. Jadi kita memang harus, karena yang kita ajar itu anak-anak, kita memang harus menguasai ilmu anak. Kalau apa itu filosofis Ki Hajar Dewantara itu among. Jadi betul-betul kita harus bisa among. Setelah itu anak-anak akan mengakui nanti kesalahan mana yang temukan sendiri, dan dianya juga akan dengan secara sadar akan melakukan konsekuensi itu. Jadi itu di dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3 langkah utama. Kalau Bapak Ibu belum mengikuti bimbingan dan program bergerak, ini bisa didalami, bisa browsing di YouTube, ini sudah umum ya. Mungkin sudah umum, Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Dan ini ilmu yang sangat penting untuk kita sebagai guru, sebagai orang tua. Sebagai guru harus sekolah, di rumah juga sebagai orang tua. Ilmu ini sangat penting sekali bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap anak. Dan saya sebagai kepala sekolah di sini mengharapkan dari Bapak Ibu juga turut mengikuti jejak dari Bu Windy untuk mengikuti program bergerak, karena materi sangat luar biasa sekali, sangat jangkep, menguasai ke 10 modul. Kita ada 10 modul Bapak Ibu. Di satu modul banyak sekali materi. Modul 1 itu ada 4 modul.
modul 1.1 sampai 1.4. Modul 2 ada 3 modul, 2.1 sampai 2.3. Modul ketiga juga itu ada modul 3.1 sampai dengan 3.3. Jadi total selama 6 bulan itu Bu Windy nanti akan mempelajari 10 modul. Jadi memang berat untuk mengikuti program guru penggerak. Tapi kalau kita sudah masuk di situ, itu juga akan merasa nyaman karena kita berada di komunitas yang sama. Di situ saling berbagi, saling paham. Tidak sama Tidak, memang tidak seperti yang dibayangkan kalau sudah masuk di situ, karena komunitasnya sama. Mau hal-hal yang positif terkait dengan dunia pendidikan, berbagi satu sama lain. Saya kan kebetulan sudah 2 kali ini di program ini, Bapak Ibu, di angkatan 5, dan sekarang saya juga dipanggil lagi untuk mendampingi Bapak Ibu JGB di angkatan 9, dan ini dibuka lagi angkatan 11. Kan Pak Ade jadi datang nih, guntingan nih, jadi insya Allah ilmu di situ banyak sekali manfaatnya. Mulai dari kalau modul 1 udah filosofis gitu ya, filosofis belajar kemudian 1.2 nilai peran itu, nilai peran guru penggerak. Kemudian 1.3 visi misi atau visi guru penggerak. Kemudian di modul 1.4 itu budaya positif. Dan sekarang Bu Windy masuk di modul 2.1. Itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Dan semuanya itu pokoknya tentang belajar. Nanti pembelajaran diferensiasi itu yang bagaimana? Sekarang salah paham di IKM pun di situ kan ditekankan pembelajaran yang kita lakukan harus berdiferensiasi. Karena ada salah paham, itu tidak mau kotak-kotak, Agus. Ya udah, justru kita tahu apa yang mereka mau. Kita tahu latar belakang mereka, sehingga kita masuk kepada mereka menjadi pas dan yang mereka mau. Ku tahu yang kau mau, ya tak? Atau dari tepat sasaran. Kalau praktek bagus tapi menarik, gitu loh. Karena mau tahu dari segi bahasanya cocok, dari apa yang dilakukan cocok. Itu pokoknya harus bagus, kalau semuanya terus pas, luar biasa Pak Bro. Kadang-kadang kelihatan cuma kuantik, tapi orang TMX itu menunggu. Ya salah maksudnya dalam juwe itu. Kadang-kadang ada juwe buah itu juwe yang jawab Pak Bro. Itu alung beli ya. Itu bahasa-bahasanya itu, tapi itu hanya analogi saja Bapak Ibu dulu, bahwa kita apalagi kita semua masih muda-muda di sini ya, masih muda-muda, masa depan masih panjang dan tantangan zaman ya. Itu kodrat zaman itu tidak bisa kita hindari. Pak Agus dia ini, saya dulu belajar atau kursus komputer itu tahun 1994. Saya sudah kursus komputer 1 tahun di Yogyakarta. Kui tak ninggalek rupanya. Masalahnya apa? Ninggalek umum belum dibutuhkan. Jadi tak ada urut zamannya lah. Tapi sekarang sing tak pelajari kenapa saya dulu sudah ketinggalan beberapa saat, justru saya ketinggalan terkait dengan IT. Ini menunjukkan bahwa perubahan zaman tidak bisa kita hindari. Kita harus selalu update. Begitu. Siapa yang tidak mengikuti zaman berarti dianya sudah siap untuk ketinggalan. Itu
yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih Bu Windy telah melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif yang sangat luar biasa, dan memang ini sering berbenturan dengan atau sering kita temukan, kita jumpai baik di sekolah, di lingkungan sekitar sekolah maupun juga di rumah kita. Dari saya itu mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Bapak Ibu, diseminasi budaya positif untuk hari ini. Terima kasih waktu yang telah diberikan, dan akhirnya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya panjang